Wankawan TV1. Bisa melihat kami, alam dan bumi kita dikuasai oleh Cina. Bapak Ibu semua yang kami cintai, kalian harus terbuka dan buka mata kalian. Cina itu udah ada di semua penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di kota-kota dan pelosok-pelosok. Mereka sudah menguasai kita, dan kita tidak boleh berdiam diri saja. Kita harus bangkit bahwa ini adalah negeri kita. Negeri kita yang harus kita kuasai. Justru bangsa kita yang harus menikmati semua hasil daripada perjuangan para pejuang kita. Sama suku yang berjiwa nasional. Mengusir kalian semua calon penjajah perampok. Kami juga mengadili semua pejabat pengkhianat di Indonesia. Merdeka! Merdeka! Saya mau tanya, sudah merdeka? Sudah pernah merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Betul! Dan sekarang dalam posisi bahaya karena sedang dijajah oleh pemerintah Cina. Betul! Saudara-saudaraku sekalian, kita saat ini berada di depan Embassy of the People Republic of China. Sir, all of you, behind your wall and window, we are the people of Republic Indonesia. Speak up in front of your embassy. We would like you to know the condition of Indonesia because of your relationship with the government of Republic of Indonesia. Now, hari ini ibu-ibu sekalian, peristiwa 1928 telah mengejawantah kita perempuan Indonesia yang oleh pihak sono sering disebut dengan emak-emak ini telah berubah, ya, bertransformasi menjadi perempuan-perempuan yang memikirkan bangsanya. Betul? Ibu-ibu sekalian, saya ingin mengatakan mengapa kita berada di depan Embassy of the People Republic of China. Ini tidak lain atas sangat tidak puasnya, kemarahan, kemuakan bangsa terhadap apa yang telah terjadi saat ini. Ya, Cina itu adalah negara kaya, negara dengan sumber daya yang luar biasa, kecerdasannya, ya, kekuatan militernya dan sebagainya. Namun dengan akal busuknya telah berusaha menguasai negara-negara di seluruh dunia dengan jebakan-jebakan hutangnya. Satu di antaranya Indonesia. Oleh karena itu, jika terlambat, maka jangan pernah berharap masih tegak negara Republik Indonesia. Betul? Oleh karena itu, kita harus siap sedia membela bangsa negara di saat pemerintah, di saat DPR tidur semuanya. Betul? Masih bisakah kita berharap kepada DPR? Masih bisakah berharap dengan Presiden Jokowi? Tidak bisa. Mengapa? Karena pemerintah begitu memberikan keleluasaan terhadap pemerintah kita, karpet merah kepada semua pekerja-pekerja yang notabene adalah unskilled atau tidak berkeahlian yang bisa kita dapatkan di negeri kita sendiri, ya. Saya tidak ingin banyak-banyak membicarakan hal tersebut, tapi saya ingin menyatakan kepada pemerintahan Jokowi, mengingatkan kepada beliau, selain kita memarahi orang-orang Cina di sini, ya, kita ingin mengatakan begini, wahai Bapak Jokowi, Anda ingatlah bahwa Dr. Muhammad Hatta pada September 1948 memperkenalkan istilah bebas aktif. Bebas aktif itu adalah politik Indonesia, yaitu politik yang tidak berpihak kepada blok barat maupun blok timur. Betul? Artinya apa? Kita mempunyai cara sendiri, jalan sendiri dalam mengelola hubungan internasional kita. Tidak bisa diatur-atur oleh siapapun. Betul? Lalu bebas maksudnya apa? Aktif maksudnya apa? Aktif itu tidak pasif reaktif, ya. Kita ikut serta dalam perdamaian dunia serta meredakan ketegangan-ketegangan internasional. Namun coba lihat apa yang terjadi saat ini, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Dalam rezim ini, dalam pemerintahan Jokowi, oleh salah satu legislator kita, yaitu Bapak Ferry Juliantoro dari Gerindra, menyatakan kita ini
Saya lawyer kebetulan dari TPUA ya. Masih ingat dari mana? TPUA. Kami sudah menggugat pemerintahan Jokowi dengan perkara nomor 266 dan 265 dan semua dikalahkan. Walaupun kami yakin kita tidak pernah kalah. Betul? Bapak-bapak Ibu sekalian, upaya kami itu adalah upaya untuk mengingatkan kepada pemerintahan Jokowi bahayanya. Kadang-kadang kita bertanya, mata sama-sama punya mata, hati sama-sama punya hati. Lalu mengapa kita melihat masalah Cina ini berbeda? Betul atau tidak? Bapak-bapak polisi, sekali terakhir ya saya ingin mengatakan, Bapak polisi, wahai Bapak polisi, Bapak polisi, wahai Bapak polisi, Bapak polisi, wahai Bapak polisi, Anda ada di sini mengawal kami. Lihat Pak, Mbak kalian, lihat ibu-ibu kalian. Kami berharap Bapak punya pandangan yang sama dengan kami bahwa negara ini sedang dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu Pak, bela negara Pak, bela negara, jangan bela penguasa. Bela negara, jangan bela kepentingan asing, asong, terserah ya, betul. Oleh karena itu sekali lagi mengatakan biaya Anda cukup besar ya untuk mengelola Anda hampir 140 triliun. Gunakan untuk melindungi, mengayomi dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Betul. Saya kira demikian saja. Satu jihad kita mengatakan kebenaran di depan penguasa dalam kurung zolim. Bapak Jokowi, Anda stop menjadi zolim. Bebaskan negara ini dari cengkraman rakyat Cina. Betul. Menggugat dengan ini menyatakan kantor kedutaan besar Cina disegel, disegel, disegel. Kami saat ini berada di depan embassy dari Republic of Rakyat Cina ya, atau LRC begitu, dalam rangka melaksanakan aksi pada hari ini, tepatnya pada tanggal 22 Desember 2021. Kami mengambil momentum ini sebagai ibu daripada sebuah bangsa yang sangat prihatin akan kondisi bangsa. Tentunya dihubungkan dengan sepak terjang Republik Rakyat Cina dalam hubungan dengan pemerintah Indonesia di 7 tahun terakhir ini yang sangat mengkhawatirkan kita. Saya kira kita punya banyak alasan untuk khawatir karena jebakan-jebakan hutang Cina, ya kemudian eksodus besar-besaran warga Cina meskipun tidak diakui oleh pemerintah itu sudah terjadi, menggerus segala hak yang merupakan hak daripada pribumi. Nah, oleh karena itu sebagai anak bangsa yang kebetulan kami adalah ibu-ibu semuanya mengambil momentum untuk mengingatkan pemerintah akan bahayanya invasi Cina dalam tanda kutip ya, yang nampaknya apakah tidak disadari atau pura-pura tidak disadari oleh pemerintah. Saya kira begitu. Ada pertanyaan? Ada nggak tuntutan, Pak? Tuntutan banyak. Setidak-tidaknya ada 5 ya. Mudah-mudahan saya bisa menghafalnya. Satu diantaranya adalah untuk menghapuskan dui kewarganegaraan China yang telah dipromosikan oleh pemerintah Indonesia ya. Enak banget kok kayak gini kan. Yang kedua untuk menghindari atau menghalangi, menolak eksodus besar-besaran warga Cina ke Indonesia sehingga menggerus hak daripada pribumi. Kemudian yang ketiga tolak segala macam bentuk debt trap atau jebakan hutang yang telah diberikan oleh Cina dengan sedemikian besarnya yang sebenarnya di balik semua itu ada maksud dan tujuan atau jebakan tadi. Kemudian yang keempat, putuskan, ini yang paling penting ya, putuskan hubungan dengan Republik Rakyat Cina dikarenakan lebih banyak mudarat daripada manfaat atas hubungan tersebut. Sakit rasanya. Bagaimana rasanya jika rumah Anda dirampok oleh orang lain? One Kawan TV 1